Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita bersama di pekan pertama di bulan Dzulqa'dah. Hari ini Allah pertemukan kita dalam halaqah ilmiah, ya, dalam kajian via YouTube. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita teladani, Nabi yang kita ikuti, serta Nabi yang kita harap syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-6 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang hadis yang kelima yang berisi tentang ihdas atau membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama, atau dalam istilah yang umum disebut dengan kata bid'ah. Dan kita sudah uraikan kemarin beberapa hal terkait dengan ulasan tentang bid'ah tersebut. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membaca hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah An-Nu'man ibni Bashir, dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, kata Nu'man, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya perkara halal itu terang, perkara halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan perkara yang haram itu jelas juga. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Tapi antara perkara halal dan haram itu ada perkara-perkara atau hal-hal yang serupa, mushtabihat. Mushtabihat atau istilahnya syubhat. Ya, jadi syubhat itu sesuatu yang diragukan antara kehalalan dan keharamannya. Umurun bainal halal wal haram. Perkara yang ada di antara halal dan haram. La ya'lamuhunna, tidak ada yang mengetahui uraian daripada syubhat itu. Katsirun minan nas, mayoritas dari manusia tidak faham tentang batasan-batasan syubhat tadi. Ya, maka ada solusi yang dikatakan oleh Rasulullah, faman ittaqas syubhat, barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Sungguh dia telah mensucikan, dia telah memuliakan, ya, lidinihi wa 'irdihi, untuk urusan agamanya dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang jatuh pada perkara syubhat, waqa'a fil haram, dia telah jatuh pada hal yang haram. Ya, jadi orang yang selalu menjatuhkan dirinya atau menjatuhkan pilihannya pada perkara-perkara yang syubhat, ya, maka dia telah jatuh pada perkara yang haram. Ya, karena apa? Halalnya sudah jelas, haramnya juga sudah jelas. Ya, jadi orang yang cenderung kepada perkara yang syubhat saja, dia tidak cenderung pada perkara yang halal, sesungguhnya dia, ya, telah jatuh kepada perkara haram. Ya, jadi kalau begini kalimatnya, redaksi hadisnya, kita bisa sedikit memberikan kesimpulan bahwa syubhat itu lebih dekat keharamannya daripada kehalalannya. Ya. Karra'i, ya, gambarannya atau analognya, karra'i sebagaimana seorang penggembala, yar'a haulal hima, yang menggembalakan binatang gembalaannya di sekitar atau di sekeliling pagar. Hima itu batas. Yushiku ayyarta'a fihi, yang sangat dikhawatirkan bahwa binatang ternaknya tadi akan makan rumput dari, ya, sebelah pagar tadi. Jadi kalau kita mengembalakan binatang gembala kita di tetangga, ya, tanah orang lain yang ada di tetangga kita, maka sangat dikhawatirkan, ya, binatang ternak tadi akan jatuh kepada rumput yang ada di lahannya tetangga kita. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja, setiap penguasa itu pasti punya tanda batas, punya pembatas, ya, punya pembatas kekuasaannya, daerah kekuasaannya. Ala wa inna himallah. Ketahuilah bahwa batasan atau pagar, ya, yang dimiliki oleh Allah itu maharimuhu, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya, kemudian Nabi menutup hadisnya,
ketahuilah bahwa di dalam jasad atau di dalam tubuh kalian itu ada segumpal darah, mudghah. Idza salahat, apabila yang segumpal itu baik, salahal jasadu kulluhu, maka seluruh badan akan menjadi baik. Wa idza fasadat, dan apabila rusak yang segumpal daging tadi itu, fasadal jasadu kulluhu, maka seluruh tubuh ini akan menjadi rusak. Ala, ketahuilah, wahia al-qalbu, dia adalah hati, dia adalah jiwa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada 3 hal yang kita simpulkan dari hadis yang agak panjang ini dari Nu'man bin Bashir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama yang perlu kita pegang, halal itu jelas. Ya, jadi perkara hal itu adalah perkara yang tidak menimbulkan keraguan-raguan dalam hati. Ya, sebagaimana suatu hari Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kebaikan itu apa? Kebaikan adalah ma'itma'anna fil qalbi, sesuatu yang menjadikan hati kalian tenang. Itulah kebaikan. Ya, wal ismu, sedang dosa itu adalah mahaka fi nafsika, sesuatu yang menjadikan hati kamu ragu-ragu, menjadikan hati kamu tidak tenang. Ya, itu adalah keburukan. Ya, sehingga definisi hal pun Nabi mengatakan halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya perkara haram itu jelas juga. Tapi ingat, wa bainahuma umurun mushtabihat, antara hal dan haram itu ada hal-hal yang syubhat. Ya. Uniknya lagi, la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Mayoritas manusia tidak mengetahui batasan-batasan daripada syubhat tadi itu. Ya. Berarti kita diberikan tugas dari hadis Nabi ini untuk kita bisa mengetahui apa saja batasan-batasan barang yang syubhat tadi itu. Ya, karena Nabi mengatakan mayoritas manusia tidak mengetahui batasan-batasan perkara yang syubhat tadi. Ya, dalam syarahnya hadis Arba'in dikatakan, qala Abu Hanifah, al-halal ma dallad dalilu ala hillihi. Perkara hal itu adalah sesuatu yang ada dalil yang menunjukkan atas kehalalannya. Jadi sesuatu itu dikatakan halal apabila ada legalitasnya, ada dalil yang menunjukkan kehalalannya. Ya, dan Syafi'i berkata, wal haram ma dallad dalilu ala tahrimihi. Perkara haram itu adalah apabila ada dalil yang tegas yang menunjukkan kepada keharamannya. Ya. Jadi halal dan haram itu ditetapkan dengan pendalilan yang tegas. Tidak boleh orang menunjuk sendiri. Oh, kalau begini halal, kalau begini haram. Berarti penentuan sesuatu perkara yang halal dan haram itu harus berdasar kepada dalil menurut kedua imam yang sudah kita sebutkan tadi, Imam Hanifah dan Imam Syafi'i. Ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Mayoritas manusia tidak mengetahui hal-hal yang syubhat tadi. Ya. Gambarannya, famanittaqas syubhat, siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Sungguh dia telah menyempurnakan, mensucikan dirinya dan kehormatannya, kehormatan harga dirinya. Dia telah membersihkan dirinya dari urusan agamanya dan urusan harga dirinya. Dalam kitab An-Nawadir ada sebuah kisah di situ. Suatu hari Abu Hanifah radhiyallahu an, beliau menitipkan beberapa lembar pakaian kepada seorang pembantunya, dan beliau berpesan, dari puluhan lembar pakaian ini ada satu lembar yang cacat ya. Nanti kalau ada orang yang membeli, tunjukkan kepada dia bahwa barang ini adalah cacat. Maka pembantunya mengiyakan. Serang beberapa hari kemudian, pembantunya datang menyetor uang dari hasil penjualan pakaian yang dijualnya tadi itu. Dia datang kepada Abu Hanifah dan berkata, ini wahai imam, harga dari semua penjualan baju yang Anda titipkan kepada saya kemarin. Imam Abu Hanifah bertanya, bagaimana dengan yang satu yang ada cacatnya kemarin? Pembantunya berkata, waduh, saya lupa. Saya tidak tunjukkan kepada pembeli tentang barang yang cacat tadi itu. Akhirnya Abu Hanifah mengambil seluruh uang tadi dan menyedekahkan seluruh harga dari puluhan lembar kain baju yang dijual oleh pembantunya tadi itu, karena beliau takut kepada perkara syubhat. Ini menjadi renungan kepada kita semuanya, bahwa begitu seorang ulama menjaga kebersihan dirinya, kebersihan agamanya dari perkara yang syubhat. Tapi kalau kita mau
hitung-hitung sebetulnya kan bisa ya. Ya, harga yang baju cacat tadi yang kita keluarkan. Yang selebihnya yang tidak cacat kita ambil. Tapi karena beliau ittaqa asy-syubuhat, ya beliau takut menjaga diri dari perkara syubhat, ya beliau sedekahkan seluruh harga dari baju yang dijual, ya yang di dalamnya ada satu baju saja yang cacat. Ya, ini menjadi renungan untuk kita semuanya. Ya, karra'i yar'a haulal hima. Ya, ibaratnya seperti seorang penggembala yang mengembalakan binatangnya di sekitar pagar tanah milik orang lain. Ya, alangkah ya ragu-ragunya dia. Alangkah dia tidak bisa menjaga binatangnya tadi itu untuk tidak ya, menengok, memanjangkan lehernya kepada ya, rumput yang ada di lahan tetangga tadi itu. Ya seperti itulah syubhat. Ya, maka bagaimana cara menjaga diri dari syubhat seorang penggembala tadi? Ya dia harus mengembalakan binatangnya jauh dari pagar. Ya, dari batas milik tetangganya tadi itu. Ya, begitulah seseorang untuk mendapatkan rezeki yang halal dalam hidupnya, jangan nyerempet-nyerempet pada perkara yang syubhat. Ya, tadi Nabi mengatakan, "Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Siapa yang suka mendatangi perkara syubhat, dia telah jatuh kepada perkara yang haram. Ya, orang yang hobinya syubhat, maka dia sesungguhnya telah jatuh kepada perkara yang haram. Ya, lebih-lebih di zaman seperti ini, hadis ini perlu untuk selalu kita ulang-ulang. Ya, di zaman atau di era di mana sampai ada jargon ya, yang haram saja susah apalagi yang halal. Ya, ini naudzubillah. Ya, bagaimana seseorang mendapatkan rezeki dalam kehidupan ini? Ya, meskipun dia harus yakin sesungguhnya dalam ketauhidannya, ya, dalam akidahnya bahwa Allah itu sudah menentukan rezeki untuk setiap manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Tetapi ya, kekurangan keimanan seseorang, kekurangan keyakinan seseorang akan takdir dari Allah Subhanahu wa taala tadi, sehingga dia ya, tidak pandang cara, tidak pandang lagi etika bagaimana untuk mendapatkan atau mengais rezeki, tidak peduli lagi apakah ini hal, apakah ini haram. Ya, sebetulnya batasannya mudah tadi. Jadi perkara baik itu adalah yang menjadikan hati kalian tenteram. Dan perkara yang buruk itu adalah yang menjadikan hati kalian tidak tenang, gundah gulana. Itulah perkara yang buruk. Seseorang yang ya, ketika melakukannya dia ya, hatinya was-was. Itulah perkara yang al-ism, perkara yang buruk. Ya. Kemudian yang ketiga yang terakhir, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah setiap penguasa itu punya ya pembatas, punya pagar, ya, punya tapal batas. Ya, wa inna himallah maharimuh, dan sesungguhnya ya pembatas atau tapal batas ya, kekuasaan Allah itu adalah maharimu, hal-hal yang diharamkan oleh Allah kepada hambanya, kepada kita semuanya. Ya, kemudian sebagai kesimpulan yang terakhir, ketahuilah dalam tubuhmu itu ada segumpal daging. Kalau yang segumpal itu baik, maka seluruh tubuh ini akan menjadi baik. Dan kalau yang segumpal itu rusak, maka seluruh tubuh akan menjadi rusak. Jadi yang segumpal tadi merupakan ya pusat komando dari semua anggota tubuh yang ada dalam diri kita semuanya. Ya, maka kita senantiasa mohon kepada Allah supaya ditetapkan ya, hati kita, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Supaya kita ditetapkan keimanan kita, sabbit imanana. Ya, karena komando yang ada dalam tubuh kita ini sesungguhnya adalah berpusat pada segumpal daging tadi itu. Kalau yang segumpal ini baik, maka pancarannya semuanya akan menjadi baik. Dan kalau yang segumpal tadi tidak baik, maka seluruh tubuh akan terimbas menjadi ya mengaplikasikan keburukan-keburukan ya, di dalam ya tingkah laku, di dalam ibadahnya, di dalam muamalahnya kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pertolongan untuk mengenali, untuk memiliki ilmu, untuk kita bisa mendapatkan perkara ini adalah halal, perkara ini adalah haram, yang ini adalah syubhat, dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang syubhat, karena orang yang suka terjatuh pada perkara syubhat sesungguhnya dia telah jatuh kepada perkara yang haram. Kemudian kita selalu minta kepada Allah untuk diteguhkan hati kita, untuk meyakini, ya, untuk mengimani bahwa Allah telah melahirkan kita ke muka bumi ini. Allah telah menciptakan kita ke muka bumi ini paket dengan rezeki yang sudah ada pada diri kita masing-masing. Ya, maka Hasan Al-Basri berkata, janganlah kau ragu tentang rezeki, karena sepanjang kau hidup, kau pasti akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, rezeki tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Ini yang perlu kita jadikan sebagai pedoman sehingga kita akan mawas diri di dalam ya, mencari atau mendapatkan rezeki supaya kita tidak
terjatuh kepada perkara yang syubhat, lebih-lebih terjatuh kepada perkara yang haram tadi itu. Terima kasih, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.